agenda atau ada sesuatu hal yang urgent, pasti saya akan continue melakukan yang namanya BMS Bincang Malam Santuy bersama DNN Live ya, Digital Network Marketing Live. Jadi kalau teman-teman tahu sesuatu hal itu yang terpenting adalah konsistensi. Makanya kalau Anda seorang yang mempunyai agama, baik itu Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, pasti diajarkan tata cara syariat untuk beribadah. Dan kalau Muslim, kita ada sholat ya, sholat 5 waktu, itulah konsistensi. Makanya teman-teman, kalau teman-teman lihat saya kok kemarin training, sekarang training lagi apa enggak capek? Oh enggak teman-teman, karena ibarat saya training itu adalah apa ya, ibadah. Jadi malam ini saya niatkan sharing tentang ilmu, sharing tentang apa yang sudah saya baca, apa yang sudah saya lakukan kepada teman-teman ini adalah suatu ibadah saya. Jadi boleh dong kalau saya malam ini mau berbuat baik. Kira-kira menurut teman-teman berbuat baik itu wajib atau wajib? Silakan bantu jawab. Kalau kita berbuat baik itu sangat wajib atau wajib ya? Silakan tulis di kolom komentar, karena malam ini kita akan belajar, ngaji. Jadi kalau zaman dulu, orang di zaman Wali Songo ya, penyebaran agama Islam, itu ngajinya seperti ini Bapak Ibu. Kita ngaji hanya 30 orang, bahkan cuma 5-10 orang, 30 orang, tapi konsisten Bapak Ibu. Karena yang dikaji, ngaji itu kan singkatan dari ngasah jiwa. Jadi jiwa-jiwa ini yang akan diasah gitu loh. Makanya kalau Anda sering tiap hari ikut program-program kita, itu sebenarnya itu sarana ngaji. Jadi kita itu ngaji nggak harus di pondok pesantren ya. Kita malam ini pun kita ngaji. Niatkan teman-teman hari ini belajar ibadah, dan kalau memang ada yang baik, sangat diwajibkan Anda menularkan kepada orang lain. Nah, kok Pak Rudi malam ini sangat melankolis ya, ngomong tentang sejarah, ngomong tentang akidah, ngomong tentang syariat, dan sebagainya. Ya, malam ini kita akan berbicara tentang materi yang sangat luar biasa. Materi yang mungkin Anda sendiri tidak sadari bahwasanya Anda mengenal tentang agama Anda saat ini, Anda mengenal tentang makanan yang Anda makan saat ini, atau Anda mengenal budaya-budaya yang Anda lakukan saat ini, Anda mengenal tentang bagaimana berhubungan dengan orang lain. Kaitannya dengan tema malam ini apa? Ya, tema malam ini sangatlah luar biasa ya teman-teman. Ya, jadi kita akan berbicara tentang words marketing, atau istilahnya di sini, sorry teman-teman, karena bahasa Inggris, word of mouth marketing. Word itu kata-kata, mouth itu mulut. Apa yang kita sampaikan lewat mulut kita itu bisa menjadikan kita bisa menularkan, marketing, menjual. Nah, karena di sini ditulis ya, faktanya 83% konsumen lebih percaya rekomendasi dari teman atau keluarga dibanding iklan dimanapun apapun. Nah, rekomendasi di atas adalah salah satu bentuk word of mouth, betul nggak? Oke, hari ini kita belajar bareng tentang word of mouth marketing. Nah, salah satunya adalah tadi tentang agama. Kira-kira teman-teman yang saat ini punya agama, yang bukan ateis lah, kira-kira Anda itu memeluk agama yang Anda percayai itu berdasarkan kata-kata orang tua Anda atau berdasarkan pencarian Anda? Saya ulangin pertanyaannya.
teman-teman saat ini memeluk agama. Ada yang ateis malam ini? Nah, silakan, walaupun ateis pun nggak masalah ya. Jadi Anda saat ini memeluk agama itu berdasarkan kata-kata dari orang tua Anda atau Anda mencari agama Anda sendiri. Silakan tulis di kolom komentar. Kira-kira Anda itu mengenal agama Anda itu berdasarkan kata-kata dari turun-temurun orang tua Anda atau Anda mencari agama Anda sendiri. Silakan dibantu ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi biar teman-teman paham dulu nih apa yang akan saya sampaikan. Ya, saya menganut agama awalnya karena mengikuti orang tua. Betul. Nah, Sita keturunan sejak lahir sesuai dengan kata-kata. Karena orang tua dia kayaknya hati sendiri, Jasmina. Ya. Andi Ashura awalnya dari orang tua. Yes. Ya, kebanyakan kita itu melakukan, kita punya agama, saya Muslim, saya seorang Muslim. Saya Muslim karena dari lahir. Karena saya dengarkan kata-kata dari orang tua saya mendengarkan kata-kata dari kakek nenek saya mendengarkan dari kakak-kakak saya. Dan setelah saya pahami, sampai saat ini saya tetap masih Muslim. Kenapa? Ya karena saya memahami agama yang saya anut sesuai dengan hati nurani saya gitu loh. Tapi kan banyak di luar sana orang yang mereka mencari keyakinannya. Nah, ada yang pindah agama, ada yang memang dari awal nggak punya agama, akhirnya menemukan agama. Ya, dan itu adalah salah satu word of mouth marketing ya. Jadi kita mendengarkan rekomendasi dari orang tua kita mendengarkan nasihat dari orang tua kita, bahwasanya agama yang kamu yakini itu adalah yang terbaik. Nah, ya, Novia Rima Putra. Awalnya dari orang tua, setelah dewasa mendalami sendiri. Yes. Nining Palo, keturunan keluarga Muslim. Yes. Rata-rata keturunan ya. Karena rata-rata mendengarkan omongan kan dari kakak kita, dari bapak kita, orang tua kita, kakek nenek kita, seperti itu. Oke, kita langsung share screen ya. PowerPoint ini ya. Oke. Malam ini kita akan berbicara tentang word of mouth marketing. Strategi jualan yang tidak boleh terlewat. Kenapa? Karena ini adalah salah satu pilar dalam aktivitas usaha kita. Seperti ini ya teman-teman. Silakan yang bisa open kamera, karena apapun Anda belajar, open kamera itu Anda akan lebih fokus dibanding Anda tidak open kamera, Anda tidur-tiduran, atau Anda sedang nyopir. Saran saya kalau Anda memang nggak sedang posisi siap belajar, nggak usah ikut training ini teman-teman. Kenapa? Sayang, Anda dengerin saya 1 jam, 2 jam, tapi Anda nggak dapat apa-apa. Jadi saran saya kalau Anda memang posisi siap belajar, posisi siap menerima ilmu, Anda open kamera, Anda siapkan alat tulis, Anda siapkan buku, dan Anda tulis insight-insight-nya, apa yang Anda dapatkan dari pertemuan kita malam ini. Dan kalau perlu siapkan kamera, Anda bisa foto-foto atau screenshot materi-materi saya yang sangat penting menurut Anda. Ya, oke. Oke. Cek. Oh, suara saya ya. Suaranya Pak, jelas. Cek. Bisa ya? Bisa. Oke. Ya, ini ada studi kasus
di slide ya. Kemarin aku habis beli kacamata kayu di online shop, handmade gitu. Udah murah, kualitasnya bagus, pengirimannya cepet lagi. Nah, ini studi kasus ya, kata teman Anda suatu hari ya. Kalau Anda salah satu orang yang lebih percaya rekomendasi teman, Anda tidak sendirian. Faktanya 83% konsumen lebih percaya rekomendasi dari teman atau keluarganya dibanding iklan dimanapun, di media apapun. Nah, contohnya tadi teman-teman, rata-rata teman-teman memeluk agama yang Anda lakukan saat ini adalah rekomendasi. Rekomendasi dari orang lain. Ya, yang paling dekat apa? Keluarga. Makanya kalau Anda sedang prospek, Anda sedang jual sesuatu hal, alangkah baiknya Anda itu ketemu keluarganya. Jadi Anda presentasi nih, Anda menjelaskan tentang bisnis Anda, baik mungkin Anda seorang MLM, Anda seorang reseller, Anda seorang asuransi, atau Anda seorang guru, atau Anda seorang penjual jasa. Saya wajibkan Anda tuh presentasi di hadapan keluarganya. Jadi Anda cerita tentang peluang bisnisnya, Anda cerita tentang apa yang Anda jual itu kepada pasangan. Kalau bisa ada suami, ada istri, ada anak-anak. Saya punya kasus kemarin waktu di Solo, setelah saya ngisi ada acara champion seminar, malamnya saya diajak ke rumahnya member saya. Di situ kita presentasi tentang stokis. Nah, stokis berapa Pak? Oh, saya jelasin. Nah, di sini stokis gini. Nah, waktu itu saya jelaskan di mana ada 3 orang ya, saya jelasin. Anaknya 1, terus suaminya, terus istrinya. Nah, yang mau menjalankan bisnisnya itu ternyata anaknya. Nah, anaknya itu ternyata lulusan dari Unpad ya, Universitas Padjadjaran ya. Saya jelasin. Jadi dia sudah 2 tahun lebih nganggur setelah lulus kuliah. Ya saya ngomong, Mbak, bisnis ini sangat layak Anda jalankan. Kenapa? Karena Anda orang yang sangat berpendidikan, Anda lulusan universitas ternama dan sangat disayangkan ilmu Anda itu tidak dipakai gitu loh. Nah, minimal Anda mau menjalankan bisnis ini gitu loh. Nah, saya jelasin panjang lebar, akhirnya saya pamit. Nah, waktu itu belum closing stokisnya. Saya pamit, udah salaman. Nah, tiba-tiba saya mau masuk mobil, dipanggil lagi. Pak, saya mau bayar. Nah, ternyata anaknya itu yang pegang uangnya itu mengeluarkan uang. Nah, nilainya sekitar hampir 20 juta. Nah, itulah teknik closing saya, Bapak Ibu. Saya presentasi langsung di hadapan anaknya, suaminya, istrinya. Makanya kalau Bapak Ibu saat ini presentasi, Anda menjual jasa Anda menjual sesuatu, saya sarankan kalau Anda ketemu di rumahnya, tanyakan bisa ketemu sama suaminya kapan gitu loh, sama istrinya kapan sekalian. Jadi Anda presentasi di hadapan 2 orang minimal. Jadi kalaulah istrinya tertarik, biasanya kan dia akan cerita, saya nanti tanya suami dulu ya. Nah, bayangkan kalau Anda presentasi udah jauh-jauh, Anda ceritakan tentang bisnis Anda, tapi closingnya seperti itu. Nah, orang yang mau kita closing, dia harus tanya dulu suaminya dulu, atau tanya istrinya dulu. Ya, menurut saya, alangkah baiknya kalau Anda mau presentasi seseorang, dipastikan yang datang itu adalah Anda mendatangi pasangan. Jadi kalau istrinya ngomong mau tanya suaminya dulu, Anda bisa bilang silahkan. Saya yakin Anda adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat tawaduk, yang sangat setia, makanya sesuatu hal harus ditanyakan suami. Silakan, ada suami. Anda bisa izin dulu ke belakang atau Anda ke depan bentar, biar mereka rembugan. Closing enggak? Nah, saya yakin dengan teknik itu tingkat closing Anda sangat tinggi, bisa sampai 80%. Kenapa? Karena Anda presentasi di hadapan pasangan, ada istri, ada suami, bahkan kalau perlu ada anak-anaknya.
Jadi mereka tahu apa yang akan mereka keluarkan, investasi, contohnya mau jadi stokis atau mau closing jasa Anda, mereka sudah tahu resikonya dan sudah tahu manfaatnya. Itu tekniknya ya Bapak Ibu. Oke. Ya, saya menganut agama warisan orang tua. Ya, betul Bu Eni. Rata-rata kita melakukan dari orang tua. Seperti itu. Apa itu word of mouth marketing? Adalah pemasaran suatu produk oleh seseorang konsumen kepada orang-orang terdekatnya. Bentuknya dapat berupa testimoni atau rekomendasi. Pemasaran ini dilatar belakangi kepuasan seseorang setelah menggunakan suatu produk, barang, atau jasa. Ya, jadi kayak agama tadi, orang tua Anda merasa, oh dengan agama yang saya pakai saat ini, saya jalankan saat ini sangat nyaman. Jadi dia merekomendasikan kepada anaknya. Makanya rata-rata anak itu punya agama karena keturunan. Karena orang tuanya sudah merasa nyaman, akhirnya kita memeluk agama dari keturunan. Nah, itulah dari ya sebenarnya kunci dari materi malam ini ya ini, kita harus bisa merekomendasikan seperti itu. Nah, silakan kalau mau di screenshot ini. Jadi word of mouth marketing terbagi menjadi dua. Yang pertama tradisional, yang kedua adalah modern. Yang tradisional seperti apa, Pak? Bentuk pemasaran yang terjadi secara alami, artinya rekomendasi atau testimoni konsumen Anda dilakukan berdasarkan keinginan sendiri, baik itu keinginan untuk berbagi dengan orang lain atau bentuk dukungan untuk brand Anda. Anda pasti kalau membeli sesuatu pasti berdasarkan rekomendasi. Contohnya kayak saya kemarin ke Padang ya, ke Solo, saya tanya ke partner bisnis saya, Mas, hotel yang nyaman di Kota Padang itu apa? Oh, ada Pak, hotel baru namanya Teruntung. Nah, Hotel Teruntung. Memang waktu itu saya langsung masuk nginep di hotel itu ya, memang luar biasa. Hotelnya bagus, ruangannya bagus, terus di situ juga ada sarana hall yang besar. Saya waktu itu nginep di hotel itu karena rekomendasi dari partner bisnis saya. Itu. Saya juga waktu ke Padang kemarin makan es durian. Itu ya hasil rekomendasi teman saya. Terus saya makan apa ya kemarin makan makanan warung ya, warung Padang di sana. Tempat wisata itu berdasarkan rekomendasi dari teman saya. Jadi dari apa yang malam ini saya mau sampaikan, ya itulah secara tradisional seperti itu teman-teman. Rekomendasi berdasarkan dari teman kita langsung. Nah, kalau yang modern bagaimana Pak? Yang modern adalah dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan testimoni konsumen. Secara sadar perusahaan mengumpulkan dan mempublikasikan testimoni konsumen atas produknya. Hal ini dilakukan untuk mendorong kepercayaan calon konsumen sekaligus menjaga loyalitas konsumen. Ya, biasanya perusahaan akan ibaratnya kayak endorse. Endorse itu sebenarnya tujuannya apa ya? Biar artis itu cerita, hey, saya menggunakan produk ini, produk A ini bagus banget. Yang dulunya batuk-batuk, yang dulunya radang tenggorokan saya nggak sembuh-sembuh, minum produk ini, batuk dan radang tenggorokan saya sembuh. Nah, itulah fungsinya influencer. Itu secara modern ya teman-teman. Makanya perusahaan berlomba-lomba mencari word of mouth. Atau buat teman-teman yang satu company, satu perusahaan dengan saya,
Anda kalau tembus reward handphone, reward motor, reward mobil, reward rumah, Anda pasti disuruh untuk ngevlog. Anda cerita, ucapkan terima kasih. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk merekomendasikan bahwa bisnis ini bisnis yang layak diperjuangkan. Karena orang-orang yang sudah sukses itu merekomendasikan. Makanya kalau Anda disuruh oleh CS untuk buat video, testimoni atau video ngevlog, buat. Karena itu sebenarnya adalah salah satu word of mouth marketing. Anda sebagai pelakunya, Anda juga butuh, kita perusahaan juga butuh untuk membangun kepercayaan masyarakat luas, seperti itu. Apa aja sih 5 manfaat dari word of mouth marketing ini? Sebelum membahas lebih jauh, Anda perlu mengetahui manfaatnya ya, teman-teman, untuk bisnis dan brand Anda. Jadi Anda malam ini tulis Anda Anda punya brand apa, atau Anda sebenarnya mungkin belum punya bisnis ya. Anda sendiri, diri Anda ini adalah orang yang Anda jual, gitu loh. Jadi banyak sekali orang yang berpikir kita itu jualan produk. No, teman-teman. Kita itu sebenarnya jualan diri kita. Saya yakin Anda join di suatu bisnis, mungkin MLM, atau mungkin dari asuransi, atau reseller, atau Anda bisnis apa, atau agama sama ya tadi, itu berdasarkan rekomendasi gitu loh, dari orang yang pasti ada yang ngajak. Saya yakin orang-orang yang sekarang, teman-teman yang hadir malam ini, hampir 66 orang, datang dari ikut training ini berdasarkan dari apa? Dari flyer yang kita sebar, benar nggak? Yuk, teman-teman, malam ini tulis, teman-teman tahu training malam ini dari mana? Coba tulis ya di kolom komentar. Anda tahu malam ini ada training DNM Live itu dari mana? Silakan tolong ditulis di room chat ya. Anda malam ini tahu training ini dari mana? Nurhana dari flyer, Arin, betul Pak dari flyer. Evi Narti dari flyer, Belly dari Mr. Rudy. Rata-rata flyer dari grup, Alfa diundang oleh pembicara lewat flyer grup dari WA grup, dari grup. Yes, benar teman-teman. Kira-kira kalau yang ngundang bukan saya, kira-kira kalau pembicaranya bukan saya, Anda mau hadir nggak malam ini meluangkan waktu? Yuk tulis di kolom komentar. Kira-kira kalau yang ngundang bukan saya, atau yang pembicaranya bukan saya, kira-kira malam ini Anda mau hadir nggak di ruangan room Zoom ini? Ya. Belum tentu ya teman-teman. Karena Anda malam ini hadir, karena Anda mungkin melihat sosok saya, Mr. Rudy, itu seorang inspiratif mungkin buat Anda. Atau mungkin saya sudah mengeluarkan buku. Atau saya mungkin seorang CEO, Anda ingin belajar dari saya. Coba bayangkan kalau pembicaranya bukan saya, mungkin seorang gelandangan. Cara menjadi miskin. Nama gelandangannya si A. Kira-kira Anda mau datang nggak training? Nolak, Pak. Iya. Nolak. Ya, pasti nolak. Anda diundang teknik belajar cepat miskin. Oleh seorang gelandangan profesional. Loh. Gelandangan itu profesi, teman-teman. Mereka profesional karena mereka menjadi seorang gelandangan yang profesional. Kenapa profesional? Karena mereka betah. Gitu loh. Makanya kalau Anda sekarang masih miskin, Anda adalah seorang miskin yang profesional. Kenapa? Karena Anda betah miskin. Betul nggak? Tapi kalau Anda... Betul. Ya, jadi kalau Anda malam ini punya
tekad untuk berubah dari miskin menjadi kaya, ya Anda harus belajar menjadi seorang yang kaya. Kira-kira untuk menjadi kaya harus belajar sama orang yang sudah kaya atau belajar sama orang yang masih miskin? Yang kaya lah, Pak. Tidak membuktikan. Sudah kaya, Pak. Betul, Yang teman-teman. kaya. Ya, jadi Anda malam ini belajar dari seorang profesional. Saya seorang profesional, teman-teman. Anda bisa lihat, saya pakai hem, saya pakai jas, saya bedaan malam ini tampil. Kenapa? Saya seorang profesional. Kenapa? Karena saya memang mendalami bisnis ini dari A sampai Z, Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu tanya, Pak Rudi, kemarin habis training, malam hari ini training lagi, apa enggak capek? Oh, enggak capek. Karena saya seorang profesional. Dan selain seorang profesional, saya malam ini saya mau belajar ngaji, ibadah yang tadi saya bilang. Karena dulu zaman nenek moyang kita, zaman Wali Songo dulu, mereka belajar ngaji itu ya seperti ini. Malam hari setelah orang pulang dari ladang, pulang dari sawah, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, ngumpul, kita ngobrol tentang kehidupan. Dan kira-kira zaman dulu sama zaman sekarang, sama enggak ya diobrolin? Sama, teman-teman. Cuma hanya beda subjeknya aja. Zaman dulu, zaman Wali Songo, itu belum ada internet. Coba kalau dulu, zaman Wali Songo sudah ada internet, ada digital marketing, kira-kira mereka akan bicara tentang digital marketing enggak, teman-teman? Pasti, teman-teman. Cuma hari ini, dulu karena belum ada digital marketing, mereka belum bahas digital, mereka baru bahas tentang kejiwaan. Dan malam ini sebenarnya kita belajar tentang jiwa-jiwa juga, teman-teman. Saya yakin Anda adalah jiwa-jiwa yang sangat lapar, jiwa-jiwa yang ingin berhasil di tahun 2022. Betul nggak, teman-teman? Jadi hari ini kita belajar ngasah jiwa kita. Tahun 2022 tuh kita mau ngapain sih, gitu kan? Makanya Anda malam ini datang di training saya seperti itu, walaupun gratis. Nah, tapi kemarin walaupun berbayar pun rame, teman-teman. Jadi saya kemarin buat training berbayar 150.000, yang datang hampir 50 orang dan rame. Kenapa berbayar kemarin? Karena saya kemarin ngundang orang. Orang itu juga harus saya bayar, teman-teman. Dan sekarang kenapa gratis, Pak? Karena yang bicara saya, teman-teman. Saya nggak dibayar pun dengan sukarela hadir kok ke kota-kota Anda. Benar nggak? Benar, betul. Betul sekali, Pak. Betul. Iya. Mantap, Bos. Iya. Tapi herannya, saya nggak ada yang ngundang. Kenapa? Apakah takut atau kenapa gitu loh? Padahal saya nggak perlu dibayar pun hadir loh. Pesawat saya bayar sendiri, hotel saya bayar sendiri, makan saya bayar sendiri. Tapi kenapa Anda nggak berani ngundang saya itu? Hah? Masalahnya apa? Hah? Apa Anda takut ngasih makan saya? Enggak, saya datang ke kota-kota Anda tuh nggak perlu dikasih makan, teman-teman. Karena niat saya juga yang tadi itu, saya syiar, teman-teman, Bapak Ibu. Nyalinya masih kecil, Pak. Pasukan, Pak Bos. Gimana, Mas? Masih ngumpul pasukan, Pak Bos. Oh, pasukan. Pasukan gampang tuh, Pak Isan. Siap, Pak Bos. Tinggal Anda di kampung ada kentongan nggak? Kentongnya aja tung. Hadir. Pasti pada hadir tuh orang-orang kampung Anda. Nah, saya nanti ngomong. Gampang kan ngundang orang. Atau kalau enggak Anda di masjid bukannya adzan, tapi Anda nyanyi. Kira-kira orang kampung pada datang enggak? Datang, Pak Bos. Dibilang gila deh sih, Pak. Iya. Jadi sebenarnya Satu jadi tukang ojek. ya, datang sambil ngomel ya.
Jadi ngundang orang itu sebenarnya gampang gitu loh. Anda melakukan hal-hal yang nggak pernah Anda lakukan gitu. Orang lain lakukan. Jadi kayak tadi itu Anda datang di masjid bukannya azan tapi Anda malah nyanyi. Orang kampung pasti pada datang semua. Nah, setelah itu Anda dudukin, udah tenang-tenang, duduk sini. Saya ada informasi yang bagus, Anda presentasi. Gampang kan ngumpulin orang. Yes. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, manfaat yang pertama apa sih teman-teman? Yang pertama adalah berlangsung terus-menerus. Konsumen yang merekomendasikan produk Anda berpotensi menarik konsumen baru. Ketika konsumen baru puas dengan produk Anda, potensi untuk merekomendasikannya ke calon konsumen sangat besar. Contohnya Anda memasarkan produk saya, produk untuk stamina pria. Kira-kira walaupun kosong selama 1 bulan, Anda menunggu nggak produk punya saya itu, teman-teman? Ditunggu, Pak. Rebutan nggak? Menunggu juga. Rebutan, teman-teman. Hari ini produk saya itu datang 5.000 box, itu sudah ludes. Nggak nyampe 1 jam. Banyak yang pening, Pak Bos. Pening kenapa, Pak? Luar biasa, Pak Bisa Bos. mungkin Ya, makanya buat teman-teman, kalau memang ini produknya itu kelas berlian, Anda harus berani stok, teman-teman. Nggak akan rugi. Karena produk ini, taruhlah Anda nggak bisa jual, teman-teman Anda itu pasti akan rebutan ngambil barang Anda. Makanya Anda, kalau punya uang, Anda dapat ribet, jangan untuk beli sofa dulu. Jangan untuk memperbaiki rumah dulu. Nah, ditunda dulu, diputar dulu untuk stok produk dulu. Karena produk yang kita jual ini produk yang laku keras, teman-teman. Orang berinden ribuan itu nunggu 1 bulan pun mereka mau gitu loh. Makanya saran saya buat teman-teman, kalau Anda menemukan produk kelas berlian, kenapa kelas berlian ya? Karena produk ini sangat laku keras. Anda umpetin di genteng pun orang tahu pasti akan ambil itu. Atau mungkin produk ini Anda masukkan ke dalam brankas Anda kunci. Kalau orang lain tahu, oh di dalam ini ada produk Anda yang tipe berlian ini, pasti mereka akan beli. Makanya saran saya, Anda tunda dulu kesenangan Anda, putar dulu uangnya untuk stok produk. Makanya kalau Anda memang karakter pebisnis, Anda harus tahu produk mana yang tipe berlian, produk mana yang tipe emas, produk mana yang tipe perak, produk mana yang tipe perunggu. Nah, kalau yang tipe berlian, Anda harus berani stok, teman-teman. Itu sebenarnya. Nah, oke, ini penjelasannya ya. Nah, yang kedua manfaatnya adalah mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk Anda. Kira-kira dengan produk stamina pria yang saya keluarkan itu, Anda yakin nggak jualan? Yakin. Seberapa yakin Anda? 100%. Nah, Bu Rasna 100%. Yakin, Pak. Yakin Rasna. banget. Ya. Bu Rasna dan Bu Hasna ini salah satu korban dari keganasan produk ini ya, Bu. Iya, Pak Bos. Iya, Pak. Upline saya yang coba pertama, Pak Bos, Pak Iksan. Iya. Konsumen saya sudah lama menunggu, Pak. Imogen M. Bahkan ada yang tidak masuk kantor gara-gara puyeng. Ya, Pak. Banyak yang cari Imo M. Iya. Pak Isan tuh ditangkap aja itu karena dia pengedar juga pemakai juga itu. Pak Bos, izin bicara sama Pak Bos. Oh, silakan, Bu. Buat upline saya, selamat ulang tahun. Maaf lambat ucapannya. Semoga panjang umur, saya selalu sukses di Imogen. Yes, luar biasa. Ya, Pak Isan, saya juga mohon maaf
baru ngucapin selamat ulang tahun ya Pak Ihsan. Nah, kemarin terima kasih juga udah mau ngisi acara Siap. One Day Class. Makasih Pak Bos, makasih. Bu Rasna makasih. Ya. Saya tunggu besok di Makassar Pak Ihsan. Insya Allah Pak Bos, siap. Bawa 1 peleton tuh pasukan Anda tuh. Gitu. Terpaksa pukul gong ini Pak Bos. Harus Pak Ihsan. Kapan lagi? Kalau nanti di Pulau Jawa Anda biayanya mungkin Anda juga harus izin dan sebagainya. Kalau di Makassar kan Anda izin 1 hari 2 hari cincai lah pimpinan gitu. Siap Pak Bos, siap. Atau Anda sogok lah. Komandan, saya izin 3 hari ini Imogen F. 1 box. Saya yakin mereka langsung siap. Halo, Pak Ihsan. Nanti dipecat itu Pak Bos kalau sogokan. Siap. Oke. Ya, jadi kembali lagi tentang manfaat produk, itu akan mempengaruhi konsumen Anda, Bapak Ibu. Hari ini pun kita training santai ya. Tapi Anda dapat manfaat nggak malam ini? Anda bisa dapat insight nggak dari 2 manfaat? Saya belum cerita ketiga, keempat, atau kelima. Anda sudah punya bayangan belum? Jadi Anda itu cukup bicara tentang apa yang sudah Anda rasakan. Nah, contohnya ini. Saya membuat es stroberi. Di dalamnya ada air putih, terus saya kasih es, saya minum stroberi. Mantap. Kira-kira Anda tertarik nggak minum es stroberi? Langsung mau coba Pak Bos. Langsung mau coba nih. Ini isinya nih teman-teman. Stroberi. Saya campur dengan es. Pak Bos. Ya. Dan stroberi itu adalah vitamin C dosis tinggi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau lihat aktivitas saya ke sana kemari, saya kuncinya cuma saya minum propolis sama stroberi aja mana-mana. Kalau nggak ada stroberi saya mix fruit. Dah. Itu. Aktivitas saya kayak bulan kemarin ya, saya 12 hari tur Sulawesi. Ya, alhamdulillah sehat-sehat saja. Pulang dari Sulawesi, saya langsung kemarin 4 hari ke Solo, Padang, Sumbar, ya sehat-sehat aja sampai sekarang. Makanya teman-teman kalau lihat kemarin saya ngisi acara, malam ini ngisi acara, alhamdulillah sehat-sehat aja ya karena saya jaga kondisi saya gitu loh. Saya minum produk-produk yang saya pakai. Nah, setelah saya minum, saya cerita. Kira-kira malam ini saya cerita nggak teman-teman? Apa yang saya rasakan? Gitu. Cerita. Ya. Diceritakan Pak Bos. Ya. Oke, yang nomor 3 manfaat dari word of mouth marketing adalah membantu bisnis baru. Wah, terima kasih teman-teman. Malam ini tembus 85 peserta. Tepuk tangan dulu. Anda luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Imogen. Ya. Jadi bisnis baru biasanya membutuhkan budget yang besar untuk melakukan promosi. Namun dengan word of mouth dan Anda tidak perlu menghabiskan budget untuk promosi yang hasilnya belum pasti. Oke teman-teman, hari ini saya akan buka-bukaan tentang perusahaan saya ya teman-teman. Jadi di awal perusahaan saya itu membangun bisnis saya itu hanya dengan 4 orang di awal. Bagian gudang, CS, akunting, sama direktur IT di awal. Hanya dengan 4 orang. Dan mulainya dari mana? Dari garasi rumah saya, Bapak Ibu. Hari ini saya buka buat khusus Anda. Ini untuk menginspirasi Anda semua ya. Baik Anda yang satu company dengan saya atau Anda yang saat ini bukan company dari saya, enggak apa-apa. Kita belajar bersama karena malam ini saya melepas company saya, nama company saya pun saya enggak sebut. Jadi saya memulai bisnis perusahaan saya, perusahaan MLM saya, itu hanya dengan 4 orang, Bapak Ibu. 4 orang. Dan mulainya dari mana? Dari garasi rumah saya.
waktu itu saya siapin 2 komputer WiFi, udah cukup. Apa yang saya lakukan? Saya telepon Bapak Ibu. Teman-teman saya teleponin satu persatu. Halo bro, halo sis, halo bro, halo sis. Tiap hari saya teleponin mereka. Kalau enggak, saya inboxi mereka di Messenger. Kalau enggak, waktu itu 5 tahun yang lalu ya Bapak Ibu, masih ada BlackBerry. Teman-teman masih ingat BlackBerry ya, BBM. Waktu itu saya ngumpulin kontak ribuan, puluhan ribu kontak tuh. Saya broadcast Bapak Ibu tentang bisnis saya. Terus saya beli koran, koran-koran itu saya beli, orang-orang yang iklan di situ tuh saya catetin nomor-nomornya satu persatu. Yang kemarin ikut training hari Minggu diajarin juga ya sama Pak Laudang gimana caranya nyari daftar nama. Yang kemarin nggak ikut, nah ini saya sedikit cerita ya. Jadi kemarin kita diajari sama Pak Laudang bagaimana mengumpulkan daftar nama WA. Jadi kita bisa masuk ke ngarang.com, terus di situ nanti ketik apa target pasar kita di mana. Kalau kita pasarnya asuransi ya berarti orang-orang menengah ke atas yang memang sudah butuh asuransi. Usianya biasanya 35, 30 ke atas, itu target pasar kita. Kalau Anda seorang yang jualan skincare, Anda target pasarnya adalah anak-anak SMA umur 18 ke atas. Karena anak-anak SMA sekarang itu mereka sudah, kalau dulu zaman saya SMA itu masih culun-culun Bapak Ibu, tapi sekarang saya lihat anak SMA sekarang tuh gaul-gaul, mereka udah pakai bedak, pakai lipstik, bahkan ya kalau yang kelasnya kelas-kelas menor itu sampai menor-menor gitu. Jadi itu target pasar, itu cara ngumpulin. Nah, saya cerita lagi kembali lagi tentang perusahaan saya. Saya mulai dengan 4 orang, saya sendiri yang terjun langsung, saya cari istilahnya presentasi, bahkan saya turun kemana-mana, bahkan mungkin teman-teman Jawa Timur tahu ya, Pak Beli, Pak Dim, Bu Linda. Saya datang ke Jawa Timur tuh yang hadir cuma 3 orang Bapak Ibu. Makanya Pak Iksan, jangan takut. Saya dulu memulai Jawa Timur itu hanya yang datang 3 orang Pak Iksan. Nah, betul nggak Mas Wawan? Siap, Pak Bos. Iya. Jadi saya mulai presentasi itu Pak Iksan. Saya naik pesawat ke Surabaya. Setelah itu saya naik travel Bapak, Pak Iksan. Saya naik travel ke Kediri. Di Kediri saya dijemput sama namanya Pak Demyati. Pak Demyati itu akhirnya ngundang saya di rumah makan. Yang hadir ada yang namanya Pak Beli sama istrinya. Betul nggak Pak Beli? Betul, saya saksinya. Nah, itu saksinya, Bang. Mantap, Pak Beti. Iya, makanya saya itu datang ke suatu tempat tuh nggak butuh banyak orang, Bapak Ibu. Saya hanya butuh 1-2 orang yang punya komitmen, 1-2 orang yang punya visi, 1-2 orang yang mau bekerja sama dengan saya. Gitu. Saya yakin dengan 1-2 orang itu bisnisnya akan berkembang. Saya melakukannya itu kemana-mana. Saya datang ke Pekanbaru, waktu itu saya ketemu yang namanya Bu Mujilah, itu juga hanya 1 orang Bapak Ibu. Terus saya datang ke Medan, waktu itu ada ketemunya Bu Lia Tarigan, hanya dengan 3 orang yang hadir. Terus saya datang ke Makassar, waktu itu yang hadir lumayan banyak lah, ada 15-an orang waktu itu. Di awal-awal seperti itu teman-teman. Saya di Bali, mungkin kalau ada Ji Loka, saya datang ke Bali itu yang hadir ya hanya 10-an orang. Kemana-mana teman-teman. Saya datang ke Jogja, bahkan sampai ke Lok Sumawe, saya datang. Udah saya bangun besar, tahu-tahu hilang. Ya sudah, itu memang rezeki saya. Jadi saya yakin teman-teman, kalau Anda punya visi, Anda akan ketemu orang-orang yang punya visi juga. Tapi kalau Anda sendiri nggak punya visi, Anda sendiri nggak yakin dengan diri Anda sendiri, Anda pasti akan ditemukan orang-orang yang tipe-tipe loser. Tapi kalau Anda, kemarin kita belajar dari Pak Kurniawan, kalau Anda seorang victory, seorang pemenang, Anda akan ketemu dengan orang-orang tipe victory, tipe pemenang.
Anda yakin, Anda akan ketemu orang yang yakin juga. Anda semangat, Anda akan ketemu orang yang semangat juga. Anda visioner, Anda akan ketemu orang-orang yang visioner juga, teman-teman. Makanya hal yang pertama kali yang harus kita rubah adalah diri kita. Nah, itu sejarah ya, teman-teman. Sejarah tentang saya, perusahaan saya bangun 5 tahun yang lalu ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang saya besar, bisnisnya sudah besar, saya juga mulai dari nol, teman-teman. Mulai dari awal, teman-teman. Mulai presentasi ketemu 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain, dari satu provinsi ke provinsi lain. Makanya saya disebut manusia akap, antar kota, antar provinsi. Tapi 2022 saya harus AKB, antar kota, antar benua kalau bentuk. Jadi bisnis saya bukan hanya di Indonesia, tapi ke seluruh dunia, teman-teman. Amin, amin. Oke, mana share screen saya? Oke. Hilang ya, Mas? Oke, teman-teman. Oke. Kira-kira lanjut apa lanjut ini malam ini? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak Bos. Lanjut, Pak. Ya. Lanjut. Lanjut, sudah mulai ngebul. Semangat, semangat. Lanjut, Yes. Pak. Oke. Nah, ini membantu bisnis baru ya. Ibarat Anda Bapak Ibu, Anda saat ini bisnis apa itu loh. Anggap bisnis yang Anda itu adalah bisnis Anda sendiri. Saya dulu waktu jadi seorang leader pun di suatu perusahaan MLM dari Cina waktu itu. Ya saya anggap ini perusahaan saya gitu loh. Makanya saya komitmen. Makanya saat ini Bapak Ibu, Anda posisi Anda seorang CEO, Anda seorang owner, komisaris, atau Anda seorang leader, sama. Kalau Anda memposisikan bisnis ini adalah bisnis Anda berjuang, Anda berpikir, Anda melatih tim Anda, saya yakin Anda akan besar Bapak Ibu. Dan Anda harus ingat Bapak Ibu, payout di bisnis MLM saya itu hampir 65% Bapak Ibu. Gede nggak Bapak Ibu? Sangat gede Bapak Ibu. Makanya keuntungan jadi leader itu enak Bapak Ibu. Kenapa? Anda nggak perlu stok produk banyak, Anda nggak perlu ngurusi karyawan, Anda nggak perlu ngurusi pajak dan sebagainya Bapak Ibu. Enak nggak? Sangat enak Bapak Ibu. Makanya kalau Anda bisnis MLM, bisnis asuransi atau reseller, Anda bisnisnya nggak berkembang, yang salah siapa? Anda sendiri Bapak Ibu. Karena Anda belum menjiwai bahwasanya ini bisnis yang harus Anda besarkan, Bapak Ibu. Itu. Nah. Yang nomor 4 apa? Meningkatkan kepercayaan konsumen. Bagi perusahaan, word of mouth adalah bentuk promosi gratis atas produk atau layanan Anda. Pasalnya, testimoni dari konsumen Anda bisa meningkatkan brand positioning di mata calon konsumen. Menurut MarketForce, mencatat 81 konsumen terpengaruh testimoni dari temannya di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa word of mouth di media sosial membuat brand Anda layak dipertimbangkan. Tidak hanya itu, 63% konsumen lebih percaya review atau rekomendasi online daripada iklan, Bapak Ibu. Minggu kemarin saya sudah bahas tentang testimoni, manfaat testimoni. Nah, itu yang harus Anda lakukan, Bapak Ibu. Nah, training kemarin hari Minggu, Pak Laudang juga cerita, kita harus screenshot apa aja. Kita lagi chatting sama orang, screenshot, kita posting. Kita lagi dapat transferan, kita screenshot, kita posting. Kita lagi dapat bonus, kita screenshot, kita posting. Kita lagi presentasi, kita ditolak, kita posting juga Bapak Ibu. Jadi yang diposting itu bukan enak-enaknya aja, nggak enaknya juga diposting. Anda mungkin lagi presentasi banyak bocor, Anda posting Bapak Ibu.
Anda lihat nggak tadi postingan Facebook? Ya. Itu ada leader luar biasa dari Gorontalo kayaknya. Presentasi banyak bocor, dia posting. Nah, saya daripada ibaratnya melakukan hal itu harus ban bocor, ya saya posting aja tim saya gitu. Nah, Anda pun bisa melakukan itu Bapak Ibu. Atau Anda bisa sambil Anda sedang masak, Anda presentasi, Anda buat video aja. Halo teman-teman, ini saya lagi masak nih, tapi sambil masak saya juga lagi ngurusi orderan saya nih. Wah, Anda buat videonya tuh. Luar biasa nggak? Luar biasa Bapak Ibu. Itu yang membuat Anda akan, orang lain itu akan kepo. Apalagi kalau Anda sudah jalan-jalan, Anda posting, Anda dapat bonus, Anda posting, Anda dapat reward, imole, Anda posting, itu akan membuat kepo. Makanya kalau dapat bonus itu di screenshot, walaupun hanya 63.500. Ada yang ngalami? Yang tertawa banyak, yang tertawa kencang itu dulu udah ngalami itu. Bonusnya 63.500 1 minggu sekali. Betul. Jadi buat teman-teman jangan malu posting bonus. Syukuri, itu adalah rezeki juga. Nah, biar Anda 63.500-nya seminggu sekali, Anda harus berpikir gimana caranya 63.500 itu satu hari. Tapi terus Anda berpikir gimana caranya 63.500 itu 1 jam. Bayangkan bonus Anda itu 63.500 1 jam. Kalau dalam satu hari ada 24 jam, berarti Anda akan tembus 1.500.000 Bapak Ibu per harinya. Dahsyat enggak? Dahsyat Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu. Semua mengalami Bapak Ibu. Mengalami. Nah, jadi makanya screenshot aja semua aktivitas bisnis Anda. Ya. Tapi kalau lagi berantem sama suami atau berantem sama istri, janganlah diposting. Ya, tentang yang berkaitan dengan bisnis ya, teman-teman. Terus yang kelima adalah menjadikan brand Anda bahan perbincangan. Anda tahu nggak, kekosongan produk saya kemarin itu, produk Stamina Pria saya itu, digoreng sama kompetitor saya. Katanya perusahaannya Pak Rudi itu mau bangkrut. Katanya sudah nggak bisa nyediain barang. Ya, saya ketawa aja sih Bapak Ibu. Kenapa? Karena semakin mereka menghujat perusahaan saya, menghujat produk saya semakin naik Bapak Ibu. Semakin naik, benar nggak teman-teman? Jadi banyak kompetitor saya tuh di luar sana nih, yang menghujat habis-habisan saya, diri saya contohnya. Saya dihujat, produk saya dihujat, perusahaan saya dihujat, leader-leader saya dihujat, gitu loh. Banyak. Tapi apakah mereka bisa tumbuh? Bisa, tapi sangat kecil. Apakah perusahaan saya turun? Iya, tapi kecil juga. Tapi cenderung naik, Bapak Ibu. Makanya kalau saya lagi dihujat, itu biasanya omset saya langsung naik, Bapak Ibu. Produk saya lagi jadi bahan perbincangan, langsung naik juga, Bapak Ibu. Makanya gimana caranya Anda itu diomongin orang. Wah, Pak Iksan, mata duiten tuh. Sudah jadi polisi, masih bisnis MLM lagi. Nah, itu bahan perbincangan enggak? Bahan perbincangan. Atau mungkin, oh Pak Wawan, sudah maklaran mobil, masih bisnis MLM lagi. Nah, itu jadi bahan perbincangan enggak? Jadi bahan perbincangan. Makanya gimana caranya orang itu membicarakan Anda, Bapak Ibu? Betul. Betul enggak? Betul. Kejelekan Anda aja jadi bahan perbincangan. Apalagi kebaikan Anda, Bapak Ibu. Masuk. Asik. Benar? Nggak usah takut, Bapak Ibu. Kejelekan Anda mau diomongin kemana-mana, aminin aja. Terima kasih, dosa saya berkurang, Bapak Ibu.
Makanya banyak kompetitor saya nyeritain, oh Pak Rudi ini gini-gini, Pak Rudi itu gini-gini, Pak Rudi itu gini-gini, Pak Rudi itu gana-gana. Tak biarin Bapak Ibu. Apakah saya marah? Enggak, saya doain mereka Bapak Ibu. Ya Tuhan, semoga orang-orang yang menghina saya diperluas rezekinya. Diharmonisasikan keluarganya, disehatkan keluarganya. Saya doain Bapak Ibu. Saya enggak balas caci maki. Enggak ada Bapak Ibu. Apakah saya terus buat press conference? Nah, saya enggak ada press conference. Mereka buat press conference, mereka nyabotase tim-tim saya, biarin aja. Yang mau ikut silahkan ikut mereka. Tapi faktanya yang ikut mereka itu rata-rata orang-orang tipe Victor atau Victory. Timnya Pak Wawan yang direbut sama kompetitor, orang-orangnya gimana Pak Wawan? Banyak, Bos, tapi orangnya nggak mau modal. Kerjanya malas. Yang kedua, menjelekkan orang lain atau menjatuhkan produk atau orang lain, person to person. Yeah. Jadi karakternya loser. Iya. Ya gitu. Loncat terus Pak Wawan. Gimana Pak Iksan? Loncat terus kalau karakter seperti itu, Pak Bos. Betul, setuju Pak Iksan. Intinya gini Bapak Ibu, kalau pemimpinnya itu tipe loser, anak buahnya pasti loser. Tapi kalau pemimpinnya itu tipe victory, timnya pasti victory juga. Makanya Anda harus bergaul dengan orang-orang pemenang. Makanya kalau besok ada acara anniversary perusahaan saya, Anda hadir. Nggak peduli gimana caranya. Mbuh piye carane Anda datang ke Makassar tanggal 19 Februari. Kalau Anda memang mau jadi seorang tipe pemenang. Tapi kalau Anda ngomong, wah saya kan di Sumatera, kalau saya ke Makassar kan biayanya segini, segunu, segene, segitu, wah udah selesai. Bisnis Anda nggak akan jalan, teman-teman. Tapi kalau Anda tipe victory, saya ada orang Sumatera, saya akan datang ke Makassar. Saya kalau perlu, saya akan kayuh kapal saya dari Sumatera ke Sulawesi. Boleh nggak? Boleh. Anda pakai sampan tuh dari Sumatera. Ya, kalau Anda naik pesawat nggak kuat, Anda pakai kapal, naik kapal murah. Ya, itu adalah tipe victory Bapak Ibu. Nggak ada alasan itu. Saya kemarin diomongin, Pak Rudi, bulan Desember kan hujan keras. Orang Cina itu rata-rata kalau bulan bulan Desember tuh nggak kemana-mana. Mereka duduk ngumpul sama keluarga. Kalau menurut saya bukan orang-orang seperti itu. Saya Desember walaupun hujan, saya ada acara, saya datang Bapak Ibu. Buktinya saya tetap aktivitas Bapak Ibu. Saya ada yang mempengaruhi, ngapain Desember kamu keluar? Ini oh enggak. Saya Desember itu adalah rezeki saya. Hujan itu rezeki buat saya. Kencing di jalan. Lewat celah-celah hujan, Pak Rudi. Ya, benar Pak Beli. Ya. Makanya ketakutan Anda, taruhlah Anda punya utang terhadap seseorang, jadikan itu motivasi. Saya harus bayar utang itu. Ya. Atau Anda punya dendam, Anda pengen bayarin orang tua, Anda wujudkan, jangan hanya kata-kata. Wujudkan. Wah, besok perusahaan saya ada anniversary nih, saya bayar dulu 1 juta, jebret. Masalah datangnya gimana? Sambil jalan, pasti ada rezeki. Kalau Anda sudah berpikir, wah Makassar itu jauh, saya harus keluar gini-gini, Anda akan gini-gini terus, teman-teman. Setuju. Ya. Tapi kalau Anda yakin Makassar itu dekat, uang 1 juta itu uang kecil, Anda akan dapat rezeki banyak, Bapak Ibu. Makanya mental orang kaya itu melihat uang 1 juta itu sangat kecil, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda mental miskin, melihat uang 1 juta itu adalah uang besar. Makanya Anda belum transfer gitu loh. Tapi kalau Anda mental kaya, Anda yakin Anda sukses 2022,
Anda transfer tuh besok. Ayo rame-rame anniversary kelima Makassar. Ya. Jangan lihat uang 1 juta itu besar, Bapak Ibu. Kalau Anda melihat 1 juta itu besar, Anda akan selamanya miskin, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda melihat uang 1 juta itu kecil, maka Anda sedekah 1 juta itu sangat kecil, Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu, tiap bulannya sedekah minimal 3 ton beras, Bapak Ibu. 1 kilo 10.000 kali 3.000 berapa juta itu, Bapak Ibu? Ada bisa bantu ngitung saya? Berapa, Pak? Pak siapa tadi? Saya sedekah 3 ton. 1 ton itu 1.000 kilo. Berarti kan kalau 3 ton itu 3.000 kilo. Kalau 1 kilonya 10.000, 3.000 kali 10.000 berapa itu? Berapa juta? 30 juta. 30 juta, Bapak Ibu. Itu kecil buat saya. Kenapa? Karena saya merasa Tuhan sudah memberi saya miliaran bahkan triliunan rupiah pada saya. Ada teman-teman yang di sini hari ini jarinya, jempolnya saya beli 50 juta. Mau? Enggak mau, Pak. Enggak mau. Kasih busun, ayo busun. Jempolnya 50 juta, ada yang mau? Tidak mau. Tidak mau. Tidak Tak mau. tambahin 5 juta, 55 juta. Ayo, siapa yang mau? Tak potong jari jempolnya. Tak tambahin 1 juta, 56 juta. Siapa mau? Jempol semua soalnya. Iya. Makanya Anda itu sedekah jangan mikir-mikir. Loss. Maka Tuhan akan ngasih rezeki juga loss-lossan, Bapak Ibu. Makanya kemarin ada kompetitor saya mau ngalahin saya. Saya bilang kepada Pak Beli, Pak Wawan. Benar nggak Pak Wawan? Mereka bisa ngalahin saya, syaratnya satu. Mereka bisa ngalahin sedekah saya. Betul nggak Pak Wawan? Orang yang mau ke Bitar itu orang pelit, Pak. Naik rombongan Bapak aja kami nggak dibiarin aja itu, Pak. Waktu di Surabaya. Ya, lain kami sama Dr. Dina lagi. Nggak boleh sama tim ikut katanya. Pelit kali dia. Ya. Marah Allah sama dia tuh, Pak. Ya, nggak apa-apa Bapak. Itu adalah mode of marketing tadi ya teman-teman. Jadi banyak orang menganggap word of mouth marketing dan film marketing itu sama, meski terkesan mirip. Nah, oke, perbedaannya apa sih? Kita akan jelasin ya teman-teman. Karena ini. Ya. Ini perbedaannya ya teman-teman. Pertama, word of mouth marketing bersifat natural, sementara viral marketing didesain oleh brand. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, word of mouth cocok bagi bisnis yang belum memiliki budget marketing khusus. Jadi kalau Anda belum punya biaya iklan, saya sarankan Anda pakai mulut Anda, Bapak Ibu. Makanya MLM itu, tahu nggak singkatan MLM? Mulut lewat mulut, Bapak Ibu. Makanya mulut Anda nih, mulut Anda itu pakailah untuk ngomong, untuk presentasi, untuk menjelaskan bisnis Anda. Anda yang saat ini main bisnis MLM, jasa, reseller, atau Anda seorang jual sekolah coaching dan sebagainya, Anda harus sering ngomong, Anda harus cerita. Kalau perlu Anda harus buat ini nih, kayak ini training-training gratisan. Kalau di istilah saya di bisnis coaching itu pro bono, gratisan dulu nggak apa-apa. Malam ini pun saya gratisan Bapak Ibu. Saya kasih los-losan ilmunya. Karena ilmu ini sebenarnya ada di internet. Cuma mungkin Anda teman-teman yakin yang hadir hari ini tuh jarang searching internet. Padahal ini saya ambil dari mana materi? Dari internet Bapak Ibu. Dan dari pengalaman saya pribadi. Word of mouth memiliki echo effect sementara viral marketing menyebar seperti virus, Bapak Ibu. Nah, keempat, word of mouth tidak tergantung media, sedangkan viral marketing media pemasarannya dipakai. Jadi Bapak Ibu,
mulut Anda, pakailah, sampaikan. Makanya di Muslim kan ada, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Makanya niatkan Anda presentasi itu, Anda menyampaikan berita baik, Anda mengajak orang untuk sehat, Anda mengajak orang untuk konsumsi produk yang halal, Anda mengajak orang untuk punya motivasi, Anda mengajak orang untuk punya income. Kira-kira itu suatu ibadah nggak Bapak Ibu, ngajak kebaikan? Ibadah. Satu ibadah Bapak Ibu. Makanya malam ini, hari ini, tadi saya bilang di awal, saya niatkan untuk ibadah Bapak Ibu. Kalau saya ngitung rupiah Bapak Ibu, saya harusnya narik ini 150 atau 200 atau 300 karena ini materinya juga bagus Bapak Ibu. Saya jual di luar pun orang pada beli gitu loh. Tapi saya kan enggak. Karena malam ini yang tadi saya bilang, dulu zaman para wali, mereka muzakarah ngaji. Karena dulu belum ada internet, mereka ngumpul. Ada yang di surau, ada di musola atau di masjid, di beranda mereka ngomong. Gitu. Nah, sama, kita sekarang tuh muzakarah lewat online, karena eranya digital. Dan saya yakin Anda juga sekarang nyaman kan? Anda duduk di rumah, ada yang sambil makan, sambil ngopi, Anda sambil nulis, ada yang rumahnya baru, dipugar, baru dicat selesai, duduk santai. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Imogen. Ya, sama-sama Pak Wawan. Itu rezeki Anda. Kalau Anda nggak berjuang, Anda juga nggak akan dapat rumah baru sebesar saat ini Pak Wawan. Terima kasih Pak Rudi. Ya, sama-sama. Silakan yang pengen rumahnya bagus seperti Pak Wawan, kalau ketemu Pak Wawan besok di Makassar, suruh Pak Wawan tiup ubun-ubun Anda. Anda pasti ketularan Pak Wawan. Iya Pak Wawan. Dia melalui live Zoom saja Pak Wawan. Ya. Iya. Sini tak tiup. Kalau perlu tak sedot. Oke. Yes. 3 unsur word of mouth marketing. Yang pertama adalah engage, equip, empower. Nah, kita akan bahas apa itu engage, equip, dan empower ya teman-teman. Ini bahasa Minang ya tadi. Engage, equip, empower. Jadi kalau nggak tahu artinya, nanti tanya Pak Noviar. Itu bahasa Minang. Ya, kursus di Solo besok. Ya, oke. Ya. Yang pertama adalah engage. Engage adalah upaya perusahaan menghadirkan rasa memiliki dari konsumen. Dorong kepercayaan konsumen dengan mendengarkan pendapat mereka tentang brand atau produk Anda. Banyak brand aktif berinteraksi dengan konsumen di media sosial. Hal ini adalah salah satu bentuk implementasi unsur engage. Oke teman-teman, hari ini kita belajar engage ya. Silakan Anda ambil HP Anda buka WA, status atau Facebook. Anda tulis ya. Nah, tulisnya apa nih? Nah, ini Anda bisa copy paste. Halo teman-teman. Kalau dengar nama kalau dengar nama nama titik-titik itu tulis nama Anda ya. Apa yang teman-teman ketahui tentang saya. Ya. Ya, itu teman-teman silakan di copy paste. Anda tulis di Facebook atau di WA status. Nah, saya kasih waktu 2 menit ya. Kita akan belajar engage. Saya lagi buka Facebook juga. Facebook ya. Ini Facebook. Silakan Anda tulis, halo teman-teman. Kalau dengar nama Mr. Rudi, apa
yang teman-teman ketahui tentang diri saya? Oke, silakan. Anda ambil handphone Anda atau WA Anda tulis ya. Nah, ini sudah saya bagiin ya ke grup juga. Ini cara melatih engagement. Silakan tulis. Ya. Jaringan keluar masuk. Oke, Bu Astrid. Semangat, Bu Astrid. Beli tower, kata Mas Wawan, kalau jaringannya keluar masuk. Silakan Anda tulis di Facebook Anda atau di status WA Anda tentang itu ya. Nah, itu nama saya itu diganti nama Anda. Sudah? Jaringan kurang bersahabat Pak Ceo. Oke, Bu Asmira. Buat teman-teman yang room Zoom-nya kurang bersahabat, Anda bisa nonton live kami di YouTube Digital Network Marketing, di Facebook Digital Network Marketing, dan di Instagram Digital Network Marketing ya. Jadi kita semua platform main. Kecuali TikTok kita belum bisa relay ya. Jadi buat teman-teman yang belum bisa ikut di live saya di Zoom, silahkan Anda ikut training saya di Facebook. Nah, saya bacain Facebook saya ya. Halo teman-teman. Kalau dengar nama Mr. Rudi, apa yang teman-teman ketahui tentang diri saya? Ini sudah ada 2 yang komentar. Nur Asmawati, seorang motivator saya. Yang kedua, Mas Rati M. Tun, owner MLM yang full smart dan full support buat all member Imogen. Nirwani Nurung Nini, mantap. Nah, buat Anda, apapun nanti yang jawab di sini adalah engage. Itu adalah cara meng-engage ya teman-teman, membangun interaksi. Rahmawati, sudah Pak Bos belum ada yang komen. Heni Kusmawati belum ada yang komen. Ya. Yang belum ada yang komen berarti Anda selama ini jarang nge-like postingan orang. Oleh karena itu, mulai malam ini teman-teman, Anda bertobatlah. Anda mulai nge-like dan komen juga di postingan orang. Bapak Ibu bisa lihat, saya juga tiap hari minimal 30 pertemanan saya di Facebook, saya like atau saya komen. Oke, mantap, jos, atau apapun lah. Makanya Bapak Ibu lihat teman-teman saya di Facebook Bagindo Imogen ataupun di semua platform media sosial saya banyak yang like dan komen. Kenapa? Karena saya sendiri rajin komen. Makanya kalau teman-teman yang belum ada komen, Anda mulai malam ini bertobatlah. Anda mulai banyak komen juga. Minimal kemana? Ke downline Anda atau ke upline Anda ya. Hasnah, Takalar, sudah Pak, masih nunggu respon. Askat Sugianto, betul Pak. Medsos buat bangun interaksi, yes. Ingat ya, medsos itu untuk bangun interaksi, bukan untuk jualan ya teman-teman. Jadi kalau konsep Anda media sosial itu untuk jualan, itu salah kaprah. Ya. Anda bisa lihat postingan saya, apakah saya pernah jualan? No. Saya jualan 1 atau 2 hari, itu biasanya saya langsung arsipkan. Setelah itu saya
buat konten-konten yang lain lagi. Nah, seperti itu. Nah, saya kalau jualan tuh biasanya lebih banyak japri ke satu-satu orang. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh engage ya teman-teman. Nah, nanti yang belum ada komen, nggak apa-apa. Ditunggu aja sampai besok. Nah, ya, nanti besok pagi Anda buka postingan Anda. Nah, semoga saya doain postingan Anda minimal ada yang komen minimal 10 orang. Tapi kalau bisa ya, kalau memang Anda aktif di media sosial, saya yakin minimal 20-30 orang itu pasti komen. Tinggal Anda selama ini sering komen nggak postingan orang. Kalau Anda suka sering komen di postingan orang, maka yang komen balik ke Anda pasti banyak. Tapi kalau Anda jarang komen, pasti yang komen sangat sedikit. Oke. Lanjut nomor 2, equip. Berikan alasan bagi konsumen membicarakan brand Anda, sebab word of mouth marketing tidak akan berhasil tanpa interaksi dari konsumen. Untuk memaksimalkan unsur equip, penting bagi Anda memahami karakteristik konsumen Anda. Apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen Anda. Apa yang konsumen suka dari brand Anda. Nah, perkuat pemasaran dengan kreativitas dalam pengembangan produk, lengkapi dengan pengalaman pembelian atau menggunakan yang menyenangkan keramahan customer service, bahkan lelucon dari admin media sosial Anda, Bapak Ibu. Yes, teman-teman, Facebook saya yang komen sudah 23 orang. Kenapa banyak yang komen? Karena saya rajin like dan komen juga. Saya kalau nge-like ke postingan orang itu bukan hanya jempol, tapi tanda love, tanda merah, pencet, chat. Nah, itu. Oke. Oke, buat teman-teman yang ada di YouTube, ada Dika Siregar, ada Hervi Kaspar. Oh, selamat datang di YouTube Digital Network Marketing. Terima kasih. Ya, silakan Anda buat engage tadi ya. Oke. Empower, nomor 3. Ada unsur terakhir dari word of mouth marketing. Temukan cara yang unik untuk memberitahu konsumen bahwa cerita mereka penting bagi brand Anda. Tidak cuma itu, Anda harus memberikan kesempatan agar konsumen dapat menceritakan pengalamannya dengan orang lain. Jadi, makanya kalau teman-teman lihat kenapa perusahaan kita selalu minta Anda nge-vlog dimanapun Anda berada, ya itu untuk membangun kepercayaan, untuk membangun konsumen. Oh, perusahaan ini sangat bagus. Seperti itu. Elda Agusti, sudah Pak, sudah ada yang komen. Pasti semua jawabannya wanita pebisnis mungkin. Yes. Siti Aminah, mantap Pak. Oke. Air4 Laundry, rajin komen postingan orang, tapi belum ada yang komen postingan aku barisan. Ya, sabar Bu. Orang sabar, kekasih Tuhan. Oke. Lanjut ya teman-teman. Masih semangat teman-teman? Masih. Oke. Makasih, Pak. Siap. Makasih, Pak. Semangat, selalu semangat. Semangat Pak. Semangat. Yes, terima kasih Bu Rasna. Sampai subuh, Pak. Siap. Tinggal kalau sampai subuh bakarin menyan dong Pak Askat. Langsung sahur Pak. Langsung sahur. Oke. Oke ya, selanjutnya adalah 3 kelebihan word of mouth marketing. Yang pertama, tidak membutuhkan investasi uang. Jadi Anda tidak harus banyak uang. Caranya ya Anda tinggal cerita aja. Anda cerita dulu. Kayak saya dulu membangun bisnis MLM saya cerita. Saya teleponin teman-teman saya teleponin keluarga-keluarga saya teleponin orang-orang di sekitar saya teleponin.
Walaupun mereka menolak, walaupun mereka menyambut, yang penting saya telepon mereka. Kenapa? Karena saya melakukan word of mouth ini. Saya harus cerita. Saya harus merekomendasikan, saya punya produk bagus nih, bla 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 bla. Itu rekomendasi. Jadi kalau Anda saat ini belum punya tim, Anda sendiri yang harus cerita. Makanya presentasi itu menentukan bisnis Anda. Kalau Anda jarang presentasi, maka bonusnya yang tadi itu 63.500 per minggu. Gitu loh. Tapi kalau Anda sering presentasi, bisa jadi 63.500 per hari. Tapi kalau jaringan bisnis Anda sudah besar, bisnis Anda sangat sudah berkembang, maka bonus Anda adalah 63.500 per jam, Bapak Ibu. Bahkan kalau perlu 63.500 per menit. Bisa nggak? Sangat bisa, Bapak Ibu. Tinggal Anda mau nggak memulai presentasi. Gila presentasi, semangat presentasi. Kira-kira malam ini, Bapak Ibu, Anda lihat nggak? Saya nggak semangat, nggak kan? Saya kan nggak ngomongnya nggak loyo kan, Bapak Ibu. Malam ini kita mau training word of mouth marketing ya. Tolong open kamera, tolong pakai alat buku tulis. Nah, kira-kira kalau saya ngomong seperti ini, teman-teman pada kabur nggak? Kabur, Pak Bos. Bukan cuma kabur, Pak. Iya. Tidur juga. Pada tidur ya, teman-teman. Ya, makanya saya semangat Bapak Ibu. Apalagi yang hari ini di room Zoom tembus 90 orang. Luar biasa. Thank you semua buat Anda. Kalau perlu minggu depan, target masing-masing yang hadir malam ini bawa minimal 5 orang. Kalau ada 90 orang, masing-masing komitmen 5 orang, ada besok minggu depan ada 450 orang Bapak Ibu. Geger nggak? Geger Bapak Ibu. Itulah kekuatan word of mouth. Jadi kalau Anda lihat bisnis MLM itu sangat simpel. Anda hanya promosi dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya. Makanya kalau Bapak Ibu kemarin lihat, saya di acara anniversary keempat di Malang, saya sudah cerita. Anniversary kelima kita ada di Makassar. Benar nggak Bapak Ibu? Betul. Padahal saya ngomong 1 tahun yang lalu Bapak Ibu. Kira-kira nanti saya di Makassar, saya ngomong nggak? Anniversary ke-6 kita di kota. Hey! Benar nggak? Benar. Saya pasti akan cerita, anniversary ke-6 saya sudah rancang. Ada suatu kota yang sangat indah, kota sejarah buat saya. Di situ saya akan buat acara anniversary ke-6 Bapak Ibu. Gorontalo. Jawa Tengah. Solo, Padang. Keren, keren. Iya Bapak Ibu. Makanya Anda harus selalu promosi nih. Besok minggu depan nih ada acara DMS lagi. Anda ikut. Bahkan kan kita lagi ada promo nih, private coaching. Teman-teman yang mau ikut private coaching saya siapa aja nih di sini? Silakan tulis. Siapa yang mau ikut private coaching saya selama 2 bulan? Kita mulai start 2 Januari 2022. Yang mau private coaching sama saya siapa? Tadi Pak, udah. Saya Pak, Iko Pak. Ya. Syaratnya apa sih Bapak Ibu? Syaratnya Anda hanya beli buku saya 1 paket. Ya, trilogi. Itu aja Bapak Ibu. Anda akan saya coaching selama 2 bulan. Nanti ada pekerjaan apa yang harus Anda lakukan, PR-PR apa yang Anda lakukan. Murah nggak Bapak Ibu? Sangat murah Bapak Ibu. Jadi hari ini buat teman-teman yang serius, memang mau profesional di bisnis MLM atau bisnis reseller juga bisa, atau bisnis asuransi, atau apapun yang Anda dunia marketing, silakan Anda ikut private coaching saya Bapak Ibu. Terbuka, buat umum. Bahkan Anda seorang kiai, Anda seorang pendeta, biar Anda bisa lebih dikenal, atau Anda seorang politikus, biar Anda lebih dikenal oleh masyarakat, silahkan ikut private coaching saya, Bapak Ibu. Biayanya berapa? Gratis. Cuma memang ada syaratnya, Anda cukup beli 1 paket buku saya. Pak, kalau yang sudah beli gimana? Gampang.
cukup Anda buat video cerita tentang buku, ketiga buku saya itu dalam 3 video. Apa isinya yang membuat Anda tertarik baca buku itu? Enak toh? Gampang toh? Kalau udah buka buku gimana Pak Bos, Bu Ansar? Ya tadi Bu Ansar, Anda cukup buat 3 video, masing-masing video itu cerita tentang 1 buku karya saya. Jadi, halo teman-teman, saya beli buku Pak Rudi yang judulnya Personal Branding. Di bab 12 ini menceritakan bla 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 bla. Udah, itu aja. Atau yang Anda baca buku Network Marketing is the King of Marketing, Anda bisa cerita. Saya sangat terinspirasi di bab 1. Kenapa? Ternyata ada seorang networker di Belanda itu income-nya hampir 7 miliar per bulan. Anda bisa cerita itu Bapak Ibu. Karena di luar sana Bapak Ibu, yang bonusnya miliaran tuh banyak banget Bapak Ibu bisnis MLM. Makanya kalau Anda saat ini sebulan hanya bonusnya 63.500, sangat disayangkan Bapak Ibu. Udah order tadi, tapi belum ada jawaban dari CS Imolen, Pak Bos. Ya, CS Imolen minta tolong. Ada yang order buku nih dari Pak Noviar. Ya, terima kasih. Ban atau Mbak Atun, mana? Nurul Muarafah, siap. Kirim video. Oke, thank you. Ya. Konsumen adalah bagian dari komunitas, bukan komoditas. Ya. Teman-teman tahu nggak, member-member saya itu kira-kira komoditas saya atau komunitas saya? Atau Anda saat ini merasa jadi komoditas saya atau menjadi komunitas saya atau teman saya? Silakan jawab. Hah? Komunitas. Komunitas, Bapak Ibu. Malam ini, Bapak Ibu, saya dengan semangat, saya dengan antusias tinggi, saya mentraining Anda semua. Kenapa? Karena Anda itu adalah komunitas saya. Anda itu adalah sahabat-sahabat saya. Anda semua di sini adalah saudara-saudara saya, Bapak Ibu. Yang wajib saya sukseskan juga, Bapak Ibu. Apalagi ingat, saya punya nadar, saya akan mencetak 50 Royal Crown. Amin. Dan kira-kira Anda mau saya cetak menjadi Royal Crown berikutnya apa enggak? Mau. Mau Pak Bos. Ya. Mau sekali. Pak Bos. Mau Pak, amin. Makanya saya tiap Senin saya buat acara BMS lewat DNM Live. Tiap Jumat saya ada PSBB lewat Instagram saya. Kenapa? Karena saya merasa Anda semua ini adalah komunitas saya. Anda semua yang hadir di malam hari ini adalah teman-teman saya. Anda semua yang hadir malam ini adalah saudara-saudara saya yang wajib saya sukseskan, Bapak Ibu. Ada. 3 kelebihan word of marketing. Yang nomor 3 apa? Memperkuat citra brand Anda, Bapak Ibu. Seperti Anda ketahui, word of mouth berperan signifikan dalam perkembangan bisnis Anda. Semakin banyak konsumen yang puas dengan produk dan pelayanan Anda, semakin besar potensi word of mouth terjadi, Bapak Ibu. Jadi Anda, kalau jualan produk atau jualan jasa, Anda jangan hanya saat closing aja Anda semangat telepon Anda. Tapi kalau bisa, setelah closing, Anda tanyakan, halo, Pak Iksan, gimana produk kemarin? Sudah diminum apa belum? Kira-kira ada manfaatnya enggak? Tanyain gitu. Jangan sampai Anda closing, setelah itu Anda tinggal 1 minggu baru dihubungi, atau 1 bulan baru dihubungi, atau 1 tahun baru dihubungi. Kalau bisa, setelah Anda closing malam ini, produk sampai, Anda bisa tanyakan 2 kali 24 jam. Atau kalau perlu Bapak Ibu, Anda waktu Anda closing ketemu orang, Anda bawa produk itu, Anda buka langsung di hadapan orang itu, Anda tanya, Pak, selamat Bapak sudah belanja produk stamina saya. Kira-kira kita minum bareng gimana Pak? Jadi kalau nanti Bapak ada reaksi apa-apa, saya masih ada di sini.
Nah, kira-kira ngomong gitu boleh nggak teman-teman? Boleh teman-teman. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya Anda bisa minum bareng sama konsumen Anda. Nah, jadi taruhlah konsumen Anda itu terjadi apa-apa, kena detok Pak Mbak, Anda masih ada di situ. Nah, Anda bisa layani. Gitu loh. Makanya kalau saya closing orang, itu pasti taruhlah dia produk, saya suruh buka satu persatu. Tak suruh lihat tanggal expired-nya, tak suruh minum langsung di hadapan saya. Tujuannya apa? Biar kalau terjadi resiko, terjadi detoksifikasi, saya masih ada di situ, Bapak Ibu. Atau kalau closing bisnisnya, saya langsung posting di hadapan orang itu, bahkan kalau perlu saya tunjukin caranya. Kalau perlu saya ajari langsung. Pak, ini kalau Bapak mau serius di bisnis ini, Anda bisa posting nih. Nah, ini ada dashboard websitenya, ini ada pohon jaringannya, ini ada bukti transfernya kapan, ini ada langkah-langkah menjalankan bisnis selanjutnya. Anda jelasin tuh web dashboardnya ke calon mitra Anda. Itu cara yang benar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu akan memperkuat citra brand Anda, Bapak Ibu. Nah, 3 kekurangan word of mouth marketing apa? Nah, ada kekurangannya. Yang pertama bisa berefek buruk. Nah, Anda akan mendapatkan keuntungan konsumen memberikan testimoni baik. Sebaliknya kalau konsumen yang memiliki pengalaman buruk dengan brand Anda juga memberikan testimoni buruk. Contohnya, Pak, saya minum produk stamina Bapak, kepala saya pusing-pusing, badan saya remuk ibaratnya. Nah, itu kalau Anda nggak langsung Anda tangani, itu akan berefek buruk. Orang akan merasa, wah kalau minum produknya Pak Rudi itu, nah, badannya langsung remuk. Nah, padahal itu sebenarnya detok, Bapak Ibu. Makanya kalau Anda jualan produk stamina, saya sarankan Anda suruh cek dulu orang itu kadar kolesterolnya, kadar asam uratnya, kadar diabetesnya. Kalau kolesterol, asam urat, diabetesnya tinggi, pasti kena detok, Bapak Ibu. Pasti, Bapak Ibu. Tapi kalau badannya oke-oke aja, ya nggak akan kena detok. Seperti itu. Nah, kekurangan yang nomor 2 adalah sulit diukur keberhasilannya. Testimoni konsumen kepada teman atau keluarga biasanya dilakukan secara langsung atau lewat jaringan pribadi. Imbasnya Anda tidak bisa mengukur pengaruh word of mouth marketing pada brand Anda, Bapak Ibu. Saya makanya sering ngomong ke teman-teman, ayo buat video testimoni atau buat gambar apa ya, itu sebenarnya untuk mengukur, Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu gitu loh. Apalagi kalau tentang stamina pria itu kan sangat sensitif. Karena nggak ada lelaki di dunia ini yang dicap loyo, nggak ada, Bapak Ibu. Atau Anda wanita dicap jelek, nggak cantik atau dicap gendut, itu adalah aib bagi wanita. Benar nggak Bu Rasna atau Bu Astrid? Betul, Pak. Betul. Iya. Betul. Iya. Saya bilang, Bu Rasna, Anda itu jelek, Anda itu gendut, marah nggak Anda? Tersinggung. Tersinggung, Pak Bos. Tersinggung, Bapak Ibu. Biarpun Kenapa? jelek, tapi menurut kita cantik. Yes. Ya. Tidak ada ya teman-teman, di dunia ini wanita yang mau dicap jelek dan dicap gendut, nggak ada. Gendut. Makanya Betul, kalau Pak Bos. Betul. makanya Mas Wawan, kalau istri Anda itu gendut, jangan ngomong gendut, tapi bilang aja, "Hei istriku yang cantik, kamu itu seksi yang berlebihan," gitu loh. Ya. Pak Wawan. Ya. Jadi ingat ya, jangan ngomong gendut pada istri atau orang lain. Bilang aja seksi yang berlebihan. Nah. Itu serang pinggul aja ya, Wawan. Ya. Karena urat-uratnya muncul di sana sini. Ya, oke. Dan laki-laki itu teman-teman nggak mau dicap loyo. Makanya kalau Anda jualan produk sensitif laki-laki itu, Anda harus private, ngobrol santai, ya Anda cerita.
Nah, jadi Anda jangan nuju ke orang itu. Anda bisa cerita, sebenarnya kita nuju yang namanya Pak Noviar, tapi jangan ngomong Pak Noviar. Kita ngomong, Pak Noviar kira-kira punya teman nggak yang punya masalah seperti ini, bla 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 bla. Tanyain Pak Noviar tentang temannya. Padahal sebenarnya kita mau nunjuk namanya Pak Noviar gitu loh. Tapi itu kan nggak menyinggung, gitu loh teman-teman. Itu tekniknya teman-teman. Ya. Jadi kita tanya temennya. Makanya Bapak Ibu kalau ada orderan produk stamina itu biasanya Pak Noviar atau Pak Wawan atau Pak Iksan, teman saya butuh itu produk yang kemarin itu, teman saya. Padahal diri saya. Tapi ngomongnya teman saya, itu loh. Itu biasa. Enggak apa-apa, yang penting repeat. Betul. Gitu. Ya, 3 strategi word of mouth. Namun Anda tetap perlu menyusun strategi untuk mendapatkan manfaat dari word of mouth tadi. Tanpa berlama-lama, mari kita simak strategi word of mouth marketing di slide berikutnya. Oke, teman-teman. Nah, rancang branding yang memorable, Anda bisa lihat logonya RCTI. Apalagi kalau Anda ingat jinglenya RCTI, oke. Nah, itu sangat jinglenya ya. Jadi ini untuk perusahaan ya, atau diri Anda mau diingat seperti apa? Mungkin kalau kita, kira-kira nih teman-teman, kalau Anda lihat Pak Beli itu, Anda lihat apanya? Kira-kira apa? Coba tulis di kolom komentar nih. Kalau Anda brandingnya Pak Beli, oh ketawanya Bu Asniati. Ada yang lain? Oh ketawanya. Ngangenin. Ketawanya, ya. Ingat ketawanya. Mas Wawan, kira-kira ketawanya bisa lebih sopan nggak? Yang manis ya. Bu Sally, manusia 1000 ilmu. Yes, luar biasa. Ketawanya. Bikin nular, Bu Astrid, Siska, semangatnya. Loh. Pak Wawan tuh udah terkenal, yang pertama ketawanya, yang kedua manusia 1000 ilmu, yang ketiga semangatnya. Yang Bu Eni suka perang stiker. Ya, ini sekarang Anda lakukan untuk diri Anda. Kira-kira Anda itu mau dikenal seperti apa? Nah, nanti Anda akan tahu jawabannya yang tadi itu teman-teman, yang Anda buat status tadi di WA atau di Facebook tadi, status Facebook ya. Nah, itu seperti itu. Jadi Anda akan tahu brand Anda itu seperti apa. Yang kedua, media sosial yang aktif adalah sasaran promosi yang produk layanan paling potensial saat ini. Kenapa? Karena sebanyak 90% generasi milenial aktif menggunakan sosial media. Diikuti oleh generasi X 77,5% dan baby boomer 42%. Jadi Bapak Ibu, di bisnis saya, Bapak Ibu bisa lihat kita aktif di semua platform media sosial, baik Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, grup Telegram kita juga ada, WA grup juga ada, gitu loh. Makanya WA grup kita itu sehari minimal ada broadcastan minimal 5. Makanya kalau Bapak Ibu lihat tiap hari perusahaan broadcast 5 kali minimal, bisa lebih. Nah, itu Anda bisa lakukan di WA Group, Bapak Ibu. Walaupun nggak ada yang komen, Bapak, Anda harus aktif. Anda harus aktif, gitu loh. Anda bisa, karena kita itu leader, Bapak Ibu. Leader itu adalah pemberi contoh. Kita harus yang aktif dulu. Jangan mengharap orang aktif, Anda sendiri nggak mau aktif, gitu loh. Saya nggak pernah ngomong, ayo aktif-aktif, nggak. Saya cukup menunjukkan jadwal kerja saya, jadwal presentasi saya, jadwal training saya kepada teman-teman saya. Ya, malam ini pun saya aktif kan, saya buat training juga kan. Kemarin Minggu orang lain pada rebahan, orang lain pada liburan, saya ikut training Bapak Ibu Minggu. Selain ngisi training, saya ikut training Bapak Ibu kemarin. Makanya kemarin sangat rugi buat teman-teman yang nggak ikut trainingnya. Kenapa? Karena pembicaranya Pak Laudang, Suryadin Laudang, itu orang Bugis, tapi kuliah di Jogja dan sekarang tetap di Jogja, Bapak Ibu. Dan bisnisnya luar biasa, Bapak Ibu. Makanya kemarin yang nggak ikut trainingnya sangat rugi Anda. Karena cuma bayar 150.000 tapi dapat ilmu dari Pak Laudang. Daging banget. Kira-kira kemarin yang ikut training hari Minggu,
Rugi apa enggak? Siapa yang hadir kemarin? Enggak, Pak. Betul-betul semangatnya dapat. Gak hadir, Pak. Ada keluarga lagi berduka. Ya. Tidak rugi, Pak. Tidak rugi. Dapat ilmu baru. Semua Ilmu apa? promotornya bagus semua, Pak. Ya, Bu Adi Asura kemarin dapat apa dari training kemarin? Coba cerita dikit dong. Strategi marketing, Pak. Contohnya? Tetap cara marketing kita di WA gitu, di status, bagaimana sehingga gampang closing, status-status yang mungkin bisa juga dikasih bervariasi, artinya bukan hanya jualan saja, tapi ada edukasi, ada sharing di situ. Betul-betul mantap, Pak. Mantap ya, Bu ya. Betul. Rugi nggak, Bu, bayar 150? Enggak ada, Pak, lebih dari 150.000 pun juga nggak rugi. Iya, Bu. Jadi buat teman-teman kalau tahu kenapa kemarin berbayar ya karena saya juga harus bayar, Pak, laudangnya ya, teman-teman. Kalau saya yang tadi bilang kalau trainernya saya gratisan pun nggak masalah, betul. Yang lain selain Bu Adi Asura kemarin yang ikut training siapa? Kira-kira bisa open mic, bisa cerita apa manfaatnya yang kemarin ikut training hari Minggu? Saya, Pak. Ya, apa Bu Siti Aminah? Silakan. Alhamdulillah kemarin, Pak, saya mendapatkan banyak ilmu dari leader-leader yang hebat dari Imogen, teknik marketingnya, tentang Instagram, YouTube, TikTok begitu, semua aplikasi-aplikasi sangat bermanfaat untuk bisnis saya nanti, Pak. Yes. Rugi nggak, Bu, ikut training kemarin? Tidak sama sekali. Kalau ada training lagi mau ikut nggak, Bu? Insya Allah siap. Oke, thank you. Terima kasih Bu Andi, Bu Siti. Kita lanjut ya, teman-teman. Siap. Nah, ini tingkat awareness brand Anda rutin dan konsisten mengunggah konten baru. Buat teman-teman yang belum bisa membuat edit sendiri, konten sendiri, Anda bisa repost dari official ya. Anda bisa posting, repost ya ke media sosial Anda. Jadi kalau Anda saat ini belum sempat atau belum bisa untuk buat konten, Anda bisa repost dari official. Anda bisa download dari TikTok kita, dari YouTube kita, dari Facebook kita, atau dari Instagram kita. Nah, buat teman-teman yang mau download konten-konten DNM, ya kita sudah ada lengkap. Digital Network Marketing lengkap, ada di Telegram, ada di WA, ada di... Teman-teman yang belum punya nomor WA-nya DNM, ada atau mau minta nomornya? Kalau mau saya kasih ini. Sudah ada, Pak. Sudah ada, Sudah Pak. ada. Ada yang belum nyimpen nomornya CS DNM? Sudah ada, Bu Eni. Oke. Yang belum punya siapa? Kalau belum punya, sudah saatnya Anda nyimpen nomornya DNM ya. Karena di situ Anda akan dapat bahan-bahan promosi yang banyak ya di DNM. Oke, kita lanjut. Mendorong user generate content. Dorong konsumen selalu menjadi bagian dari brand Anda. Beri kesempatan konsumen memperlihatkan keterikatannya dengan user generate content ya. Nah, seperti namanya, user generate content adalah konten yang dibuat oleh audiens Anda. Bentuknya bisa berupa teks, foto, hingga video. Meski strategi ini dapat didorong lewat konten Anda, namun keputusannya sebenarnya ada di tangan audiens ya. Makanya tadi saya selalu bilang, siapa yang mau ikut private coaching saya? Syaratnya hanya membeli buku trilogi Passive Income karya saya. Kalau Anda yang sudah punya bukunya, Anda cukup memberikan video vlog tentang testimoni manfaat punya buku masing-masing buku. Mudah nggak? Mudah, Bapak Ibu. Ini adalah cara mendorong user generate content. Anda bisa gunakan juga di bisnis Anda, Bapak Ibu. Anda bisa nyuruh dolar Anda, yuk yang besok closing saya
kasih hadiah pulsa. Atau yang besok closing stokis, saya kasih emas senilai 0,05 gram contohnya. Itu untuk mendorong. Nah, tapi saat Anda closing stokis, Anda buat videonya seperti itu. Atau kemarin Bapak Ibu bisa lihat kita ada challenge diet challenge ya. Nah, kita bagi-bagi hadiah kan. Itu sebenarnya kan mendorong konsumen kita itu untuk mengkonsumsi produk kita. Nah, seperti itu. Anda bisa lakukan itu. Jadi Anda kan belanja produk dapat hadiah. Hadiahnya itu bisa Anda bagi-bagiin, Anda buat challenge gitu loh. Buat tim Anda. Yuk yang besok selfie dengan produknya atau yang besok presentasi, ada jadwal presentasi, saya kasih 1 saset atau 1 bar sabun contohnya. Ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah cara mendorong user generate content. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ya, itu cara-caranya. Oke, kira-kira sudah siap memanfaatkan word of mouth marketing, teman-teman? Iya. Oke, semoga training malam ini membantu Anda memahami unsur dan strategi word of mouth. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, ini ada promosi ya, teman-teman. Promo Natal, tahun baru, beli 1 paket buku Passive Income, Anda dapat mentoring dari saya selama 2 bulan. Dan gratis 2.000 follower di IG atau di TikTok. Nah, silakan, Pak. Silakan beli buku saya, Trilogi Passive Income. Nah, segera hubungi CS kita. Enak kan? Dapat mentoring 2 bulan dan dapat tambahan 2.000 follower di IG atau di TikTok. Oke. Dan kita juga akan ada bootcamp membangun tim digital marketing selama 2 bulan juga. Tapi kalau ini investasi ya teman-teman, 100.500.000. Tapi alumni bootcamp 500. Nanti ada pendampingannya oleh Kak Mei dan Kak Denny. Nah, terus pembicaranya ada saya dan Coach Raufik. Nah, Coach Raufik ini adalah founder dari JB Institute Digital Marketer dan Master G-Coach. Ya, ini yang akan kita pelajari teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau yang ikut berbayar sama Coach Raufik, silakan. Materinya lebih lengkap lagi, tapi berkaitan dengan digital. Kalau yang tentang buku saya, kaitannya dengan network marketing, bagaimana membangun jaringan reseller. Oke, itu aja dari saya. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, ini nomor DNM ya teman-teman. 0812 7 111 1103. Silakan yang belum punya nomornya, Anda tulis, Anda save. Oke, ada yang mau bertanya atau sharing atau dapat insight apa malam ini? Bu Andi, ada mau sharing? Dapat manfaat apa malam ini? Pak Noviar, dapat manfaat apa malam ini? Banyak Pak, alhamdulillah. Tambah semangat, dan lagi tema tambah banyak gitu, sehingga inspirasi tambah terbuka gitu. Oke. Memori habis, setengah main udah habis Pak, makanya banyak dengar aja lagi tadi. Ya, oke. Pak Haji Sakiman, Pak Haji Panut, mau sharing, Pak Haji? Silakan. Dapat ilmu apa malam ini? Yang open kamera siapa lagi? Bu Novi, dapat manfaat apa malam ini? Iya Pak,
luar biasa sekali malam ini ya. Intinya kalau kita punya visi, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang punya visi juga. Itu poin pertama yang saya dapat. Dan lainnya juga mungkin lebih semangat lagi untuk membangun ini bisnis seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih Mbak Novi. Silakan Bu Risna J88, Bu Riva atau Bu Rizka Belopa. Ada yang mau disampaikan? Dapat manfaat apa malam ini? Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Setelah di status di Facebook, alhamdulillah banyak yang komen tentang saya, banyak yang positif tentang bisnis Imogen. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Kita cukupkan malam ini ya. Sampai ketemu di acara DNM kita besok Senin malam. Dan buat teman-teman yang mau private coaching, silakan hubungi CS Imolen. Saya cukupkan malam ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih dan sampai ketemu tahun depan ya Bapak Ibu. Tahun depan. Sampai ketemu tahun depan. Thank you. Wassalam. Terima kasih Pak Bos, sehat selalu. Makasih Pak CEO. Makasih Pak Bos, sehat selalu Pak Bos. Makasih Pak CEO. Untuk